Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Peran Agama dalam Menghadapi Isu Kontemporer, Islam, Literasi, Informasi, dan Pengembangan Budaya Anti Korupsi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Dengan saya sendiri Diva Elza Khairunisa. Kemudian teman-teman saya Nadia Aristiawati, Noval Salis Erwin, dan Raufik Aulia Rahman. Peran agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer, Islam dan literasi informasi dan pengembangan budaya anti korupsi. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai peran pendidikan agama Islam mengenai isu-isu kontemporer terkait literasi informasi dan permasalahan korupsi yang ada di negara Indonesia. Selain itu, adanya harapan agar mampu memahami nilai penting agama dalam menangani isu atau permasalahan yang ada. Pembahasan yang pertama mengenai konsep Islam tentang literasi informasi. Secara umum, literasi merupakan membaca, memahami, mengenal, maupun menggunakan tulisan untuk berkomunikasi dan dapat berisi informasi maupun ilmu pengetahuan. Lukda Pribadi dalam Basinun 2018 menyatakan bahwa literasi memiliki 4 karakteristik, yaitu memecahkan kode, ikut serta membentuk maupun memahami tulisan, menggunakan teks sebagaimana fungsinya dan secara ilmiah dapat menganalisis maupun mentransformasikan teks sesuai dengan ilmu pengetahuan. Literasi informasi dalam perspektif Islam diajarkan dengan penggunaan beberapa konsep seperti membaca Iqra, ilmu mencari pemahaman, dan tabayun. Sedangkan literasi menurut Islam adalah sebuah seruan atau kewajiban yang diberikan kepada umat manusia seperti yang terdapat pada Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan manusia untuk membaca serta memahami agar mampu menghadapi keadaan di dunia maupun di akhirat. Pembahasan yang kedua mengenai pemilahan informasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Menurut Agus Sofyandi tahun 2006 pada halaman 332 sampai dengan 324 yaitu pertama, ada qasas atau naba al-haq, yaitu informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah, berita, dan informasi yang benar. Yang kedua ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Adalah informasi yang disampaikan dan diarahkan pada berkembangnya media saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah berbuat kemungkaran dan dosa. Yang ketiga hikmah. Adalah informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan hak dengan batil. Yang keempat ada tabayun. Adalah informasi yang disampaikan telah melalui upaya klarifikasi. Artinya, menyampaikan informasi setelah dicari kejelasan dari sumber utama. Yang kelima ada manizah hasanah, yaitu informasi yang diberikan mengandung contoh atau teladan yang baik untuk ditiru oleh kebanyakan orang atau penerima informasi. Yang terakhir, lain, yaitu menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa yang baik atau lembut dan tidak menggunakan bahasa yang keras. Mengorganisir informasi secara logis berdasarkan nilai-nilai Islam. Pengertian dari mengorganisir atau mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun bagian orang dan sebagainya, sehingga menjadi suatu kesatuan yang teratur, sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Jadi mengorganisir informasi secara logis adalah mengatur dan menyusun sebuah data yang diolah menjadi sesuatu yang berguna, sehingga menjadi suatu kesatuan yang teratur dan memudahkan penerima data untuk memahaminya secara logis. Mengorganisir informasi secara logis jika berdasarkan nilai-nilai Islam secara singkat berarti tidak ada hal-hal buruk yang terikat, merugikan secara sepihak dan tidak memberikan manfaat kepada penerima informasi, bahkan memberikan kerugian bagi pengorganisir informasi tersebut. Dalam perspektif Islam, terdapat sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Sumber informasi tersebut terdiri dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran dan Al-Hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang merupakan penjelasannya dari Al-Quran.
Tata cara mengorganisir sebuah informasi secara logis jika berdasarkan dengan ajaran agama Islam bisa diartikan semua prosesnya tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Contohnya seperti adanya kecurangan, kebohongan, dominan terhadap hal mudorot atau tidak bermanfaat, merugikan orang lain, memecah belah suatu kaum, dan lain sebagainya. Cara terbaik untuk mengorganisir informasi secara logis yang berdasarkan nilai-nilai Islam harus berpatokan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari cara menyusunnya harus sesuai fakta. Informasinya juga tidak ada yang dirubah dan kelogisan sebuah berita pasti berbanding lurus dengan kenyataan informasi tersebut. Jangan berbalik pengorganisirannya, menghasilkan kebohongan publik, membenarkan yang salah karena itu berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Makna korupsi. Korupsi dalam bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumper, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Karena korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harusnya digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain merugikan negara, tindakan korupsi juga bisa menjadi penyakit yang akan menghancurkan negara bila tidak segera ditangani. Biasanya korupsi kerap melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat karena mereka adalah tokoh yang dipilih dan terpilih. Membiarkan korupsi merajalela hanya akan membuat krisis kepercayaan, sikap putus asa, hingga kehilangan kepemimpinan publik sehingga negara akan mati secara perlahan-lahan. Ragam dan bentuk korupsi. Yang pertama, korupsi uang negara. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Bentuknya sebagai berikut. Syaratnya harus ada keuntungan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Di sektor industri alam, kehutanan, atau pertambangan, korupsi bisa berupa polisi tax agar mereka menyetorkan sekali pajak. Yang kedua ada korupsi suap menyuap. Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuap yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contoh dari kasus korupsi suap menyuap seperti berikut. Menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK. Yang selanjutnya ada korupsi tindakan pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Korupsi yang selanjutnya adalah korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang selanjutnya ada korupsi gratifikasi. Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Contoh gratifikasi sebagai berikut. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 12B UU PTPK dan pasal 12C UU PTPK. Motif korupsi dan bahayanya bagi kehidupan. Tindakan korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek politik, sosial, dan ekonomi suatu negara,
tetapi juga dengan aspek psikologis yang menyelidiki tentang perilaku manusia. Khususnya dalam konteks ini adalah motif atau alasan kenapa seseorang bisa melakukan tindakan korupsi. Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Harian Kompas, perilaku korupsi disebabkan oleh 1. Dorongan motif ekonomi, yakni ingin memiliki uang secara cepat meski etos kerja rendah. 2. Rendahnya moral. Dan 3. Penegakan hukum yang lemah. Sementara itu, menurut Rudel dan Sin tahun 2004, korupsi terjadi karena 1. Adanya monopoli kekuasaan, 2. Lemahnya akuntabilitas suatu institusi, dan 3. Besarnya wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain untuk memperoleh keuntungan secara materi, motif seseorang melakukan korupsi adalah agar bisa meningkatkan hubungan pertemanan, percintaan, status, pencitraan, serta membuat orang lain menjadi lebih terkesan, terpesona, dan mudah terpengaruh. Selanjutnya, bahaya korupsi dalam kehidupan. Praktik tindakan korupsi jelas memberikan dampak yang berbahaya bagi kehidupan, baik kehidupan bernegara maupun pribadi. Beberapa bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi pada sektor-sektor tertentu antara lain: yang pertama, masyarakat dan individu. Jika korupsi menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus, maka mengakibatkan masyarakat tersebut menjadi kacau karena tidak adanya sistem sosial yang baik dan juga kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Setiap masyarakat akan lebih mementingkan kepentingannya sendiri, bahkan merambah menuju keegoisan, dan tidak akan ada persaudaraan dan kerjasama yang tulus. Yang kedua, generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh menjadi pribadi yang antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa atau bahkan suatu budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics, dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi. Karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan atau bersifat otoriter. Yang keempat, ekonomi. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi, sebut saja penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Yang kelima dan yang terakhir, birokrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkung oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas tidak akan pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Terdapat beberapa peran yang disediakan oleh Islam untuk membangun sikap anti korupsi, berupa: yang pertama, selain untuk mengingatkan, agama juga berperan untuk menyadarkan. Dengan agama, manusia akan menyadari bahwa dunia hanyalah tempat untuk kesenangan sementara saja, dan jika manusia terus-menerus mengikuti keinginannya, maka ia akan jauh dari kehidupan agama. Manusia yang sadar akan hal itu akan berupaya untuk tidak memfokuskan dirinya pada kehidupan dunia semata, melainkan juga menyeimbangkannya dengan kehidupan di akhirat kelak. Lalu yang selanjutnya, sebagai manusia, apabila ingin mencapai atau mendapatkan sesuatu, sebaiknya dilakukan dengan mengikuti proses yang benar. Perbuatan korupsi tidak akan terjadi jika manusia melakukan segala hal dengan cara yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang baik yang bisa dicontoh oleh umatnya dari kecil. Pembiasaan akan sifat-sifat ini dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hingga lingkungan masyarakat dan negara.
dapat membuat kita terjauh dari sikap penyimpang seperti korupsi. Dan yang selanjutnya, agama harus dipahami dengan kesadaran tinggi agar perbuatan korupsi dapat dihindari. Saat ini banyak sekali yang mudah melakukan tindakan korupsi akibat adanya penegakan hukum yang kurang tegas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, memahami ajaran agama akan dengan lebih baik menumbuhkan kesadaran untuk memikirkan nasib masyarakat secara umum ketimbang diri sendiri. Dan yang terakhir, terdapat penanaman karakter sekaligus ajakan bagi sesama untuk menjauhi korupsi. Sebagai manusia, kita harus mempraktikkan ajaran agama dalam menyebarkan kebaikan bagi sesama dan mencegah untuk berbuat sesuatu yang merugikan. Kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik alam semesta menganjurkan kita untuk tidak terlelap dalam kenikmatan duniawi saja. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.